Gencatan senjata Gaza kini makin di ujung tanduk. Fase kedua pembicaraan tak kunjung dibicarakan, meski penting untuk perdamaian permanen wilayah Palestina itu. Di sisi lain, warga Gaza kini makin sekarat. Mereka melihat kehancuran di mana-mana dan berharap gencatan senjata akan terus terjadi. Tapi tunggu, di tengah kebahagiaan yang seharusnya menyelimuti Gaza ini, sebuah pernyataan menakutkan lagi-lagi muncul, di mana warga Israel memprotes gencatan senjata ini dengan mereka meminta Gaza untuk terus diserang. Dan Netanyahu dilaporkan siap melakukan serangan setelah 42 hari gencatan senjata tahap pertama selesai. Apakah hal itu akan terjadi? Dan itulah yang akan kita ulas di video ini, termasuk pengakuan dari dokter asal Inggris yang mengungkapkan kejahatan kejam dari Israel. Kejamnya lagi, niat itu mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika Donald Trump yang baru saja mengirimkan bom-bom besar seberat 1 ton. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa kelompok Hamas harus menyerahkan senjata mereka dan meninggalkan Gaza. Menteri garis keras Israel itu berbicara saat menjelang rapat kabinet untuk membahas fase berikutnya dari gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dilansir kantor berita AFP, Smotrich dalam sebuah pernyataan video mengatakan ia akan mendesak pemungutan suara oleh para menteri atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Gaza. Dan bahwa Israel harus mengeluarkan ultimatum yang jelas kepada Hamas, segera bebaskan semua sandera, tinggalkan Gaza, dan pergi ke negara lain, dan letakkan senjata Anda. Jika Hamas menolak ultimatum ini, Israel akan membuka gerbang neraka. Kata Smotrich mengulang kata-kata yang dilontarkan sebelumnya oleh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebagai penentang keras penghentian perang Gaza, Smotrich mengancam akan keluar dari koalisi yang berkuasa di bawah Netanyahu jika perang tidak dilanjutkan setelah berakhirnya tahap pertama gencatan senjata. Sebagai informasi, menurut Al Arabiya News, gencatan senjata ini rencananya akan dilangsungkan 3 tahap. Dengan tahap pertama akan meliputi penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, memperbolehkan bantuan masuk dan pertukaran tahanan sandera. Di situ, dilaporkan jika Hamas akan melepas 33 sandera Israel yang ditukar dengan pembebasan ribuan sandera Palestina yang ditahan Israel. Jika tahap pertama ini sukses, maka akan dilanjutkan ke tahap yang kedua. Dan pada akhirnya memasuki tahap yang ketiga, di mana pembangunan ulang Gaza akan dilakukan oleh dunia internasional di bawah pengawasan Mesir, Qatar, Arab, dan PBB. Tentu inilah yang diharapkan semua orang, Gaza bisa bangkit kembali menjadi kota indah yang nyaman bagi para penduduknya. Ya, terlepas dari apapun yang akan terjadi di tahap pertama, kedua, dan tahap ketiga di gencatan senjata nanti, yang pasti, sejak gencatan senjata ini mulai diberlakukan, paling tidak, saat ini anak-anak dan warga di Gaza tak perlu takut lagi. Mereka bisa lebih tenang, paling tidak dalam 42 hari ke depan, seperti beberapa sorotan pada warga Gaza berikut ini. Sekarang, lihatlah reaksi anak ini saat mengetahui gencatan senjata akhirnya terjadi. Di tengah-tengah pengen-pengen bangunan yang hancur, ia bercerita bahwa hari Minggu atau hari gencatan senjata dimulai adalah mimpi. Sembari bermain-main di tengah reruntuhan gedung, mereka menjelaskan jika mereka rindu dengan kampung halamannya, rindu belajar, sekolah, dan menilai bahwa ini sudah cukup untuk perang karena mereka ingin kedamaian.
والله صرت أحلام حلم يوم الأحد عشان نروح. زين صار يوم الأحد عندنا صار زي الحلم. والله اشتقت وكل شيء حلو. اشتقت أعلم اشتقت للمدرسة. كيف الحروب نعيش بأمان. خلاص تعبنا بكيف الحروب يا عالم. احنا تعبنا من الله كثير اشتقت للتعليم ورجعت نعلم. بس مسبت الخيري بس عشان ساعات السنة. Selain warga, para jurnalis dunia yang ada di Gaza juga bersuka cita. Dari beberapa sorotan yang mengarah pada jurnalis yang sudah selalu berjuang mengabarkan informasi yang terjadi di Gaza dengan mempertaruhkan jiwanya selama lebih dari 15 bulan lamanya. Mereka langsung melakukan sujud syukur bersama-sama atas kabar gencatan senjata itu. Kekejaman genosida Israel terbongkar ke publik. Baru-baru ini, sebuah interview dari seorang dokter bedah asal Inggris, Victoria Ross, yang kami kutip dari Al Jazeera, telah menjelaskan betapa kejamnya Israel itu pada warga Palestina, di mana sebagian besar terjadi pada anak-anak dalam tanya jawab itu. Ia pernah 1 bulan di sebuah rumah sakit di Gaza, menyebut bahwa serangan banyak terjadi pada anak-anak. As time went on, we saw more and more children, and certainly when I went back in the August, we were at NASA for a month and I operated again every day, and most of my lists were just children. What was it, burns? Was it amputations? It's in an explosion, when a blast goes off, everything around you gets weaponized, so all the masonry and bits of car sort of get whipped up in that energy, and then they hit a civilian at quite a high velocity, and that will penetrate the skin, and it will either... Mendengar cerita kekejaman itulah, kita semua sangat bahagia mendengar kabar bahwa gencatan senjata pada akhirnya terrealisasikan. Meskipun di sisi lain, saat ini orang-orang di Israel tengah memprotes kabar itu. Terbaru, konfrontasi antara polisi Israel dan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem terjadi saat orang-orang Israel protes terhadap kesepakatan pertukaran tahanan. Gaza sekarat dan mulai membangun ulang kota yang hancur. Warga Gaza merasakan wilayah itu makin sekarat. Hal ini setidaknya dikatakan warga kantong Palestina itu, Muhammad Abu Mursa. Ia mengaku telah bergulat dengan penghinaan, penderitaan, dan pertumpahan darah. Dalam perjuangannya untuk bertahan hidup, Abu Mursa dan keluarganya telah mengungsi lebih dari selusin kali sejak perang dimulai. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain di seluruh wilayah Palestina dalam upaya putus asa untuk tetap aman. Sudah 500 hari penuh penghinaan, penderitaan, dan pertumpahan darah, kata penduduk Gaza Utara yang akhirnya dapat kembali ke rumah setelah gencatan senjata yang rapuh terjadi pada 19 Januari. Saya hanya berharap gencatan senjata itu bertahan, imbuhnya. Seperti keluarga Abu Mursa, hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi setidaknya sekali selama perang. Kampanye militer Israel melalui darat, udara, dan laut telah menewaskan sedikitnya 48.284 orang di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Khadijah Hamo, 56, mengatakan bahwa 500 hari sejak perang dimulai terasa seperti 500 tahun. Bagi Hamo, perang telah mengungkapkan kepada dunia bahwa Israel melakukan pembantaian
dan bahwa rakyat kami adalah pihak yang diduduki dan tertindas. Tidak ada tenda untuk melindungi kami, tidak ada air untuk minum atau mandi, tidak ada sarana untuk bertahan hidup di Gaza, katanya. Kemanapun kami pergi, yang ada hanyalah penderitaan. Lebanon, Israel memanas. Sementara itu, para pemimpin Lebanon mengatakan bahwa mereka telah menghubungi AS dan Prancis untuk menekan Israel agar menarik pasukannya sepenuhnya. Lebanon menyebut keberadaan Israel terus berlanjut di 5 tempat meski batas waktu gencatan senjata berakhir Selasa. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengatakan pemerintah akan meminta Dewan Keamanan PBB untuk meminta Israel pergi. Ia mengatakan angkatan bersenjata Lebanon siap untuk mengemban tugas di perbatasan dan bahwa Beirut memiliki hak untuk menggunakan segala cara untuk membuat Israel mundur. PBB sendiri telah menyebut penarikan pasukan yang tidak tuntas oleh Israel sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan. Namun Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar mengatakan mereka akan mundur setelah Lebanon melaksanakan kesepakatannya merujuk pada pengusiran Hizbullah. Dan terlepas dari apapun, selama ini Israel telah berbuat kejam kepada Gaza. Kini malah meminta bantuan Amerika dan ingin mengambil alih kota tersebut. Jelas kebijakan itu mengundang banyak reaksi dunia. Karena sekali lagi, Gaza not for sale, apalagi mau direbut. Banyak negara-negara seperti Rusia, Korea Utara hingga Indonesia siap turun tangan jika Israel mengkhianati gencatan senjata yang ada. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.